Halo, perkenalkan nama saya Guten Felix Wijataha dengan NIM 112244038 dari kelompok 2, dan ini adalah tugas video akhir KTI saya. Tingkat kepedulian mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor terhadap pengelolaan sampah organik. Ini adalah judul dari kelompok kami. Untuk latar belakangnya, pengelolaan sampah organik maupun anorganik merupakan permasalahan lingkungan yang penting untuk ditanggapi. Sebagai mahasiswa ITB Kampus Jatinangor yang berperan sebagai agen perubahan, diharapkan dapat menjadi pelopor dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan budaya sadar lingkungan. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih banyak mahasiswa yang belum memahami pentingnya memilah dan mengolah sampah organik. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji seberapa besar tingkat kepedulian mahasiswa dan juga dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai tingkat kesadaran mahasiswa ITB Kampus Jatinangor terhadap isu tersebut dan juga merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga kebersihan kampus. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat kepedulian dan kesadaran mahasiswa Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor terhadap pentingnya pengelolaan sampah organik. Yang kedua adalah apa saja faktor-faktor penghambat bagi mahasiswa untuk memilah sampah organik. Yang ketiga, seberapa besar partisipasi dan minat mahasiswa dalam pengelolaan sampah yang berada di ITB Kampus Jatinangor. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang tepat untuk meningkatkan kepedulian dan memperbaiki perilaku mahasiswa terhadap pengelolaan sampah organik yang benar ini. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah mengukur tingkat kepedulian dan kesadaran mahasiswa ITB Kampus Jatinangor terhadap pengelolaan sampah organik. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor hambatan yang menyebabkan mahasiswa tidak konsisten dalam memilah sampah. Yang ketiga adalah mengukur seberapa besar partisipasi dan minat mahasiswa dalam pengelolaan sampah yang berada di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor. Dan yang terakhir adalah merancang solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan perilaku mahasiswa dalam pengelolaan sampah organik di lingkungan kampus. Untuk manfaat penelitiannya ini antara lain dapat dijadikan sumber referensi dan data awal untuk penelitian berikutnya mengenai perilaku pengelolaan sampah dan faktor penghambatnya. Selain itu, bisa juga menawarkan beberapa solusi efektif untuk meningkatkan dan memperbaiki perilaku mahasiswa terhadap pengelolaan sampah organik di lingkungan ITB Kampus Jatinangor ini. Lalu untuk ruang lingkup kajiannya, subjek yang diambil adalah mahasiswa ITB itu sendiri dan juga petugas instalasi pengelolaan sampah terpadu atau IPST. Untuk objek penelitiannya adalah tingkat kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan sampah organik dan untuk lokasinya berada di lingkungan ITB Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk metode penelitiannya digunakan dua metode, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Untuk kuesioner yang bersifat kuantitatif, terdiri dari beberapa bagian utama, antara lain perilaku dan kebiasaan pemilahan sampah, sikap dan kepedulian terhadap permasalahan sampah, dan juga partisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dan untuk yang wawancara, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai besaran timbulan dan karakteristik sampah organik di kampus, alur dan efektivitas sistem pengelolaan, hambatan dan potensi pengelolaan sampah organik, dan yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam pengelolaan baik dari sikapnya maupun praktiknya. Untuk landasan teori, sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari makhluk hidup yang terurai secara alami melalui proses biologi. Nah, proses pengelolaannya ini yang umum meliputi pemilihan dari sumber, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan hasil olahan tersebut. Dan untuk kesadaran dan kepedulian lingkungan, teori environmental awareness menyatakan bahwa sikap peduli seseorang ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang diyakin terhadap lingkungan. Tingkat kepedulian ini dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari seperti memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, dan juga partisipasi dalam program daur ulang kampus. Yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam keberlanjutan lingkungan. Mahasiswa ini memiliki peran penting dalam budaya sadar lingkungan kampus. Pendidikan tinggi ini memiliki tanggung jawab dalam membentuk generasi yang mampu berpikir kritis dan bertindak untuk keberlanjutan. Untuk hasil wawancaranya, ada beberapa kesimpulan yang diambil. Yang pertama adalah total produksi sampah harian di lingkungan kampus ini tergolong tinggi, di mana bisa mencapai 2 ton dalam sebulan. Dan sebagian besar, seperempatnya, merupakan sampah organik. Untuk jenis sampah yang paling mendominasi berasal dari kemasan makanan, yang merupakan campuran dari organik dan non-organik, yaitu wadahnya dan isinya. Lalu untuk alur sampahnya ini diangkut selama 2 kali per hari, guna menghindari penumpukan dan meminimalisir dampak negatifnya. Dan proses pengolahan sampah organik ini menjadi pupuk dilakukan sepenuhnya oleh petugas IPST untuk saat ini. Beberapa mahasiswa telah terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti menjadikan kondisi pengelolaan sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir, dan juga berkontribusi dalam peran
pemilahan sampah berdasarkan kategorinya ini. Namun, partisipasi ini masih bersifat temporer, individual, ataupun hanya berorientasi pada akademik. Nah, yang terakhir adalah sistem pengelolaan sampah ini sudah berjalan cukup baik berdasarkan petugas IPST-nya. Tapi masih mengalami kendala utama seperti adanya bau tidak sedap dan banyaknya lalat akibat proses dekomposisi. Untuk hasil kuesioner bisa dilihat dari beberapa pertanyaannya. Yang pertama, beberapa opsi alasan untuk yang pertama adalah mengapa mereka tidak mau uh, memilah sampah atau kurang pemilahan sampahnya. Dan yang paling besar adalah malas memisahkan sampah dari makanan di wadah. Yang kedua adalah tingkat rasa tanggung jawab mahasiswa dalam memilah sampah. Didapatkan rata-ratanya itu 3,87 yang sudah cukup. Dan yang ketiga adalah tingkat kepedulian mahasiswa dalam memilah sampah yang menghasilkan rata-rata 4,22 atau cukup baik. Berikutnya adalah perilaku nyata mahasiswa dalam memilah sampah organik. Bisa diketahui jawaban yang paling sering dan paling banyak oleh responden adalah 37,8%. Ya, yang kelima adalah respon mahasiswa terhadap teman yang membuang sampah sembarangan. Nah, yang paling banyak ada dua, yaitu menegurnya dan diam saja, yang persentasenya sama. Dan yang dua yang terakhir, yang pertama adalah partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengelolaan sampah. Nah, di sini 88,9% belum pernah mengikuti kegiatan seperti pelatihan, workshop, ataupun kampanye pengelolaan sampah. Dan ketersediaan mahasiswa mengikuti kegiatan pengelolaan sampah ini 77,8% menjawab mungkin, asalkan tergantung waktu dan bentuk kegiatan yang diadakannya. Hasil dari kuesioner ini berasal dari jawaban 45 responden. Untuk implikasinya, apa yang dapat disimpulkan, tingkat kepedulian mahasiswa terhadap pengelolaan sampah organik tergolong cukup tinggi dari segi sikap maupun kesadaran. Namun demikian, sikap ini belum tercermin dalam tindakan nyata, seperti kebiasaan memilah sampah secara konsisten maupun keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah serta kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah belum sepenuhnya diikuti rasa tanggung jawab yang aktif. Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengelolaan sampah organik ini juga menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih dekat dengan keseharian mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa merasa tertarik dan tidak merasa terpaksa dalam memilah sampah-sampah organik ini. Jadi untuk solusinya yang diberikan ada 4. Yang pertama adalah optimalisasi dan pemanfaatan sarana yang ada, seperti menambah penanda visual yang menarik, melakukan pengecekan dan perawatan berkala, dan menyediakan fasilitas sanitasi di tempat sekitar tempat sampah itu. Yang kedua adalah edukasi dan kampanye berkelanjutan, seperti mengadakan program orientasi lingkungan, membuat kampanye visual seperti poster, mengajak organisasi untuk terlibat aktif. Yang ketiga adalah peningkatan partisipasi melalui program inklusif, seperti pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik, lomba daur ulang sampah organik, dan kolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa. Yang terakhir adalah membangun budaya dan lingkungan sosial yang mendukung, seperti mendorong dosen atau tenaga kependidikan untuk memberikan contoh dan penguatan positif pada mahasiswa, membentuk komunitas peduli lingkungan, ataupun mengadakan forum diskusi lintas jurusan mengenai isu lingkungan tersebut. Untuk kesimpulannya, mahasiswa ITB Kampus Jatinangor umumnya memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah organik, tetapi hal tersebut belum sepenuhnya tercerminkan dalam kebiasaan dan tindakan sehari-hari. Beberapa hambatan utamanya yang menyebabkan mahasiswa tidak konsisten ini antara lain kurangnya kebiasaan, minimnya informasi dan sosialisasi, serta rendahnya pemanfaatan tempat sampah terpilah yang sebenarnya sudah cukup tersedia di kampus ini. Lalu, tingkat partisipasi mahasiswa dalam pengelolaan sampah di kampus masih tergolong rendah dan bersifat sementara, karena lebih banyak terjadi dalam bentuk tugas akhir atau penelitian saja, bukan kegiatan secara rutin atau berkelanjutan. Solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa ini, antara lain, yaitu melalui penyediaan informasi dan edukasi yang intensif, penguatan budaya memilah sampah sejak dari sumber, serta kolaborasi dengan unit UKM ataupun himpunan program studi agar isu lingkungan dapat terintegrasi dalam kegiatan mahasiswa secara nyata dan berkelanjutan. Untuk daftar pustakanya bisa dilihat dari sini. Sekian terima kasih dan semoga bermanfaat.